lebih tinggi, naik berapa kali lipat jadinya? Ya, naiknya jadi 2 sampai 3 kali lipat sih. Gitu ya. Jadi Ya. naiknya menjadi 200 atau 300 ya. Jadi selain Iya. menjadi kan. Iya. Oke, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk para pengusaha kuliner se-Indonesia, kali ini kita ada acara yaitu testimoni pengusaha ya. Pengusaha yang sudah selesai mengikuti program coaching peningkatan omset pada saat pandemi. Beliau akan menceritakan hal-hal apa yang dialami, kendala apa, dan juga alasan kenapa ingin mengikuti coaching bisnis kuliner ini. Oke, kita akan mulai. Oke, mungkin dari pemirsa pengusaha kuliner se-Indonesia ingin tahu deh tentang profil pengusaha yang ingin sharing nih. Mungkin silakan memperkenalkan diri dan juga menceritakan bisnis kuliner apa yang dijalankan saat ini. Ya, Assalamualaikum semuanya. Nama saya Nurul Amalia. Saya sedang menjalankan bisnis dawet sultan. Jadi dawet sehat yang menggunakan susu sebagai pengganti dari santan. Seperti itu. Terus Oke, terus? untuk variannya juga ada macam-macam buah-buahan sih. Seperti itu ada alpukat, ada durian, nangka, seperti itu. Oke, jadi mungkin untuk selanjutnya biar lebih akrab mungkin dari teman-teman pengusaha kuliner yang melihat video ini, enaknya dipanggil apa ini? Mbak atau Ibu atau Nurul atau apa ini enaknya nih? Mbak, boleh deh. Oke, Mbak apa? Mbak Nurul gitu. Iya. Oke, Mbak Nurul, mungkin banyak teman-teman pengusaha kuliner di sana, di luar sana, ingin tahu nih, saat sebelum mengikuti ya, istilahnya sebelum mengikuti program coaching ini, sebenarnya hal apa yang terlintas sehingga dari Mbak Nurul sendiri memutuskan untuk ikut program coaching ini. Silahkan mungkin. Hal yang terlintas pada saat itu gimana caranya pengennya ningkatin omset, terus pengen tahu caranya promosi yang tepat itu kayak gimana juga seperti itu. Oke, jadi pada saat sebelum di coaching sudah buka bisnis dawet ini berapa lama? Mungkin bisa diceritakan. Dawet ini baru dibuka bulan Januari, jadi Mm-mm. baru aja seperti itu. Mm-mm. Terus baru ikut coaching ini selang hampir 1 bulan setelahnya sih. 1 bulan setelahnya ya. 1 bulan setelah buka. Oke. Gitu. Ini bisnis sendiri atau ini membeli lisensi atau franchise mungkin? Membeli lisensi franchise. Oke, dari lisensi franchise ini gimana? Dari pemilik bisnis lisensi dawet ini ada nggak mungkin di training atau diajarin agar biar bisa bisnis dawet ini yang dijalankan bisa laris manis, bisa banyak menghasilkan keuntungan? Ada nggak selama ini mungkin? Nah, itu dia sih yang membuat apa ya menjadi salah satu alasan saya juga untuk gabung sama Coach Ino ini. Jadi dari lisensi saya sendiri itu kurang begitu apa ya, kurang begitu memberikan uh, untuk apa ya untuk kemajuan dari Dawat Sultan ini seperti itu. Oke, Nggak oke. seberapa diajarkan untuk gimana caranya untuk meningkatkan omset seperti itu. Oke, jadi mungkin biasanya trainingnya training standar ya, yang Ya, minimal training ya. standar aja sih. Jadi sesuai dengan SOP gitu aja sih. Jadi bikin produknya yang benar itu gimana,
dan ini ya istilahnya ya khusus menyiapkan produk aja ya biasanya ya. Iya, seperti itu. Oke, sekarang mungkin dari Mbak Nurul bisa menceritakan pada saat sebelum mengikuti program coaching ini hal apa, masalah apa yang dihadapi. Mungkin tadi salah satunya mungkin ini ya, karena tidak ada training dari pemilik lisensi atau franchise. Ada nggak masalah-masalah yang mungkin masalah-masalah yang dihadapi pada saat menjalankan bisnis kuliner ini sebelum mengikuti program coaching? Ada nggak tuh? Ada. Salah satunya sih cash flow management. Oke, gimana tuh? Cash flow management waktu itu juga amburadul ya, jadi nggak tahu juga gimana caranya waktu itu menghitung HPP juga, terus ya benar-benar dari nol banget sih, seperti itu. Oke. Terus kalau mainnya menghitung HPP kayak gitu, menentukan harga gimana? Sudah ada ketentuan dari pemilik franchise atau ini dari Mbak Nurul sendiri ini dibebaskan untuk menentukan harga jual gitu terserah dari Mbak Nurul? Ada sih sebenarnya dari manajemen mereka itu ada standar harganya seperti itu. Tapi mereka juga membebaskan juga untuk apa ya, daerah sini mungkin bisa lebih di-up-kan lagi, seperti itu juga terserah dari kitanya sendiri, seperti itu. Oke. Terus apa lagi nih mungkin masalah yang dihadapi pada saat baru buka, baru menjalankan, apalagi tuh? Mungkin pada waktu buka pembelinya kok nggak banyak ya? Atau gimana deh? Mungkin ada cerita nggak itu? Ada, pembelinya juga naik turun juga. Pertama, kalau untuk pertama itu benar-benar up gitu ya, sebulan pertama up, terus setelah itu semakin menurun seperti itu. Kadang juga up lagi, terus turun lagi. Oke. Jadi naik turun gimana tanpa ini ya, tanpa bisa tahu kenapa ya kok bisa turun ya? Atau mungkin gimana ya caranya agar bisa naik atau jumlah omsetnya sesuai dengan sesuai dengan yang diinginkan mungkin. Iya. Oke. Jadi ini ya sebelum ikut coaching jadi bingung maksudnya harus ngapain, hal apa yang harus dijalankan pertama kali seperti kayak gitu ya mungkin ya. Iya. Oke. Masalah promosi juga bingung juga waktu itu, gimana sih caranya promosi yang benar seperti itu. Karena waktu awal-awal juga masih promosi lingkungan terdekat aja sih, seperti itu. Oke, jadi hanya batasannya waktu itu hanya berupa sebar brosur seperti itu aja, udah nggak ada bayangan yang lain. Oke. Jadi meskipun sebar brosur juga mungkin nggak tahu ya, maksudnya yang ditulis, yang diinfokan di brosur itu seperti apa. Jadi pokoknya yang penting semangat, yang penting nekat, pokoknya sebar brosur, promo segala macem tanpa ngerti ilmunya. Jadi tubruk sana, tubruk sini, yang penting jualan gitu ya. Iya, benar. Oke, tapi hasilnya nggak ini ya, maksudnya belum bisa diandalkan kan, seperti kayak gitu ya? Belum bisa banget. Oke. Pada saat Mbak Nurul ya mengikuti program coaching ini, ada nggak, maksudnya diceritakan pada saat ikut program coaching peningkatan omset pada saat pandemi ini, ada nggak suka dukanya? Enaknya gimana ini? Cerita sukanya dulu atau dukanya dulu nih? Sukanya dulu ya. Oke, sukanya dulu gimana nih? Sukanya gimana nih? Sukanya jadi tambah banyak banget ilmu yang saya dapat. Jadi saya jadi ngerti, oh jadi kayak gini, oh jadi apa ya, oh jadi iklan tuh kayak gini, jadi banyak banget yang saya dapatkan ilmunya seperti itu.
Jadi nggak ini ya, nggak trial error lagi ya, nggak coba-coba tanpa hasilnya nggak bisa diprediksi ya. Jadi lebih Ya, lebih tertata kayak gitu. ya lebih tertata. Oke, sukanya itu aja atau ada yang lain mungkin? Apa ya? Ya intinya sih ya dari ilmunya benar-benar saya banyak banget dapat ilmu dari Coach Ino ini. Oke, oke. Terus gimana nih dukanya nih? Jadi deg-degan nih kalau banyak ceritain dukanya. Boleh nih Coach bilang. Gimana gimana nih dukanya nih? Iya, kalau dukanya sih sebenarnya bukan masalah pelajarannya ya gitu. Kalau dukanya jam coachingnya malam jadi saya ngantuk. Ya itu aja. Jadi kalau udah ngantuk kan nggak konsentrasi. Apalagi ini ya, setiap akhir sesi coaching mesti ini ya, apa namanya, ada ujian ya. Banyak ya. Ada ujian, jadi harus Ada gimana, ujian. harus benar-benar fokus. Kalau namanya nggak fokus, jadi bisa-bisa ini ujiannya gagal gitu. Jadi Iya, deg-degan kalau gitu. uji petik. Itu aja mungkin suka dukanya mungkin yang ingin Iya, diceritakan untuk teman-teman pengusaha kuliner di sana, di luar sana. iya. Sekarang apa aja sih yang diajarkan saat mengikuti program coaching meningkatkan omset? Jadi mungkin yang diajarkan kan banyak banget. Apa nih yang mungkin ingin diceritakan atau ingin di-sharingkan pada teman-teman pengusaha kuliner yang di luar sana? Apa aja nih yang diajarkan? Kalau dari saya sih benar-benar dari nol banget ya. Dari cara ngatur cash flow, terus habis itu ya itu yang seperti saya bilang tadi cara hitung HPP-nya gimana, terus cara promosi yang bagus itu gimana, cara mendatangkan pembeli itu yang seperti gimana, seperti itu. Oke, oke. Cara ya itu cara-cara ngomong sama customer juga juga diajarkan juga. Oke. Iya, 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 iya. Itu aja mungkin yang paling diinget ya. Iya, iya. Saat diajarin, saat di coaching, saat diarahkan, diajarin strateginya. Jadi setelah diajari strateginya, memang ada tugas mengikuti semua arahan. Jadi makanya yang diajarkan itu harus di-actionkan, harus diterapkan di bisnis kuliner yang dijalankan. Jadi kalau misalnya sudah diajarkan, disuruh diterapkan di bisnis kuliner yang dijalankan saat ini, apa kendala saat diterapkan di bisnis kuliner yang dijalankan? Jadi sebenarnya dipraktekkan di lapangan, ada nggak kendalanya mungkin? Ada. Kendalanya di lapangan sih lebih di karyawan ya. Karyawan ini kadang kurang bisa maksimal seperti itu. Kurang bisa maksimal untuk menjalankan apa ya, yang kadang saya beritahu ini seperti itu, tapi prakteknya kadang suka melenceng seperti itu. Contohnya ketika bahan baku habis gitu, kadang lupa bilang atau bilangnya mepet. Jadinya harus apa ya buru-buru kayak gitu. Kadang juga pada saat ojol sudah datang seperti itu ternyata stoknya udah tinggal dikit. Jadi harus inilah. Deg-degan kalau gitu ya. Jadi kalau main ojol Ya, datang langsung produknya ini cukup nggak ini? karena gitu. Terus ada juga waktu puasa kemarin itu ketika banyak banyak customer, Hmm. kadang dia juga masih suka panik seperti itu. Kadang masih yang mana dulu nih yang harus diinikan gitu. Seperti itu. Oke. Saat apa dalam coaching? Jadi istilahnya kan diajarin strategi, umpamanya strategi A sampai Z atau namanya strategi nomor sekian sampai nomor sekian. Jadi kan memang ada ininya, ada progresnya, ada urutannya, ada langkah-langkahnya. Mungkin bisa di-sharingkan pada teman-teman pengusaha kuliner di luar sana pada saat sesi coaching, saat apa dalam coaching merasa yang diajarkan bisa menaikkan omset. Jadi pada saat membahas apa ini?
Jadi tiba-tiba yakin, wah ini bisa nih meningkatkan omset nih gitu loh. Saat yang mana tuh? Di materi mana atau di bagian yang mana mungkin? Ada beberapa ya. Yang Hmm, pertama di materi iklan yang jalanan itu yang eye level is money level, yang hmm, seperti itu. Itu saya benar-benar baru baru tahu banget yang seperti itu. Terus yang kedua, jujur aja cara mengatur tulisan di buku menu. hmm, hmm, hmm. Tulisan di buku menu maksudnya harga harga yang apa ya, yang dirasa itu spesial, yang spesial, yang favorit itu ditaruh di paling atas seperti itu. Sebelumnya kan saya terapkan yang paling murah yang ada di atas Hmm, 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 seperti hmm. itu. Ngefek banget ya, langsung tiba-tiba, wah kok ini ya omsetnya Ngefek, jadi tinggi ya, ngefek ya kalau ya, gitu ya. ngefek, ngefek Oke, gitu. oke. Jadi customer juga bacanya juga yang dari yang paling atas dulu seperti itu. Jadinya belinya lebih tertarik, oh yang ini ya gitu, daripada yang di bawah. Oke, oke. Jadi ada ya, maksudnya hal-hal kecil, hal-hal detail yang kadang-kadang Iya, kalau nggak ngerti ilmunya dianggap sepele. Ah, biasa aja. Tapi kalau namanya dijalankan dengan benar, itu efeknya bisa meningkatkan omset lebih mudah kalau kayak gitu ya. iya, benar. Oke, oke. Jangan di ini, jangan apa, jangan dibocorin banyak-banyak untuk teman-teman yang lain. Jadi nanti bisa ini langsung bisa nyontoh juga langsung tuh. Oke, bagaimana rasanya saat diarahkan? Jadi tadi kan kita ngomong tentang ini ya, tentang apa namanya hasilnya atau mungkin tentang progresnya. Sekarang mungkin saya bertanya tentang bagaimana rasa, maksudnya hal apa yang dirasakan dalam hati saat diarahkan. Jadi istilahnya apakah lebih senang, lebih gembira, atau lebih mudah, atau lebih cepat? Gimana nih perasaannya pada saat dibimbing apa yang dirasakan? Lebih pede, Lebih pede ya? Gimana lebih lebih pede? pede. Maksudnya gimana tuh? Lebih pede itu ya lebih pede dalam berjualan. Apa ya, sebelumnya malah nggak yakin bener nggak ya gini, kayak gini bagus nggak ya kayak gini seperti itu. Jadi saya lebih lebih pede aja gitu, produk saya bagus kok seperti itu. Oke, Kadang-kadang ada rasa nggak pede seperti itu, terus jadinya juga lebih semangat aja sih. Jadi setiap oke, kali habis coaching itu jadi lebih semangat seperti itu. oke. Jadi lebih semangat karena yakin yang diajarkan itu menjadi pegangan. Jadi istilahnya sudah Ya, ada pegangannya, tinggal diterapkan. Karena kalau maunya tidak ada pegangan, banyak pengusaha yang seperti dia itu meraba-raba dalam gelap. Ini benar nggak ya jalanku, ini benar nggak ya? Kalau maunya benar, alhamdulillah. Tapi kalau nggak benar, ya bisa kecemplung kali mungkin. Jadi istilahnya benar-benar ada pegangannya. Jadi lebih ini ya, jadi lebih pede karena sudah paham ilmunya. Seperti kayak gitu ya. iya. Oke, oke. Mungkin dikasih bocoran deh ke teman-teman pengusaha kuliner di luar sana. Omsetnya sebenarnya naik berapa sih kalau mainnya dibandingkan sebelum ikut coaching sama pada saat ikut coaching itu jadi naik berapa mungkin? Jadi naik berapa kali lipat atau mungkin jadi naik berapa ratus persen gitu loh lipatannya. Maksudnya lebih tinggi naik berapa kali lipat jadinya. Ya, naiknya jadi 2 sampai 3 kali lipat sih. Gitu ya. Jadi Ya. naiknya menjadi 200 atau 300 ya. Jadi selain Iya. menjadi kan. Iya. Oke, oke. Sebelum ikut coaching sebenarnya ini enggak eh waktu sebelum ikut coaching ada gambaran enggak? Wah, saya ini apa namanya kalau mau ikut coaching omsetnya bisa naik 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Atau sebelum ikut coaching mungkin nggak ada ini, nggak ada bayangan, nggak ada kepikiran seperti kayak gitu. Ada, pasti ada banget. Tapi ini apa sesuai dengan 2 kali lipat, 3 kali lipat itu memang sesuai dengan ini ekspektasi mungkin. Iya, sesuai ekspektasi. Oke, oke.
2 kali lipat ya. Wah, lumayan itu. Ya, alhamdulillah. Oke. Setelah ikut program coaching ini, apakah tambah optimis untuk menghadapi masa yang akan datang? Maksudnya, apakah lebih optimis omsetnya bisa lebih naik lagi, atau mungkin bisa lebih mudah menjalankan, atau bahkan mungkin omsetnya itu bisa menghasilkan mungkin buka cabang di tempat baru. Gimana nih? Seperti kayak gimana? Apa namanya? Optimisnya seperti apa ini setelah selesai ikut coaching ini? Saya kalau optimisnya sih lebih ini apa? Lebih pede buat mengeluarkan ide-ide seperti itu. Jadi saya jadi lebih terlatih gitu. Oh, bulan depan apa ya gitu yang mau saya keluarkan seperti itu. Jadi sudah ya itu seperti yang diajarkan coach, jadinya sudah mikir untuk kedepannya. Kadang juga pas lagi di jalan atau apa, wah ini bisa nih buat ide nanti buat jualan seperti itu. Oke, jadi ini ya, explore ide-ide baru, lebih ini ya, lebih banyak ya. Jadi istilahnya mungkin jurus-jurus atau strategi yang mungkin belum dipikirkan oleh pesaing-pesaingnya lain bisa dikerjakan ya, karena sudah ada ininya, sudah ngerti ilmunya, dan sudah ada pegangannya. Seperti kayak gitu. Oke. Oke, mungkin untuk terakhir, apa nih pesan yang ingin disampaikan untuk pengusaha-pengusaha kuliner di luar sana, terutama pada saat pandemi saat ini? Pesan-pesan dari saya untuk para pengusaha kuliner yang saat ini sedang menghadapi pandemi seperti ini, tetap semangat dan optimis dalam menjalankan kehidupan ke depannya, dan jangan ragu ketika misalnya sudah mentok, sudah bingung harus melakukan apa, kita bisa belajar bersama Coach Ino, seperti itu. Oke. Untuk Jadi, lebih mengembangkan omset. oke, iya. Jadi, kalau ngerti ilmunya, pada saat pandemi ini banyak pengusaha itu turun omsetnya, kalau ngerti caranya malah bisa meningkat pesat. Seperti kayak gitu ya. Jadi istilahnya semua ada caranya, asal dia paham gimana caranya. Iya, betul. Oke. Seperti itu teman-teman pengusaha kuliner se-Indonesia, pesan dari Mbak Nurul, pengusaha dawet ya. Pengusaha dawet yang alhamdulillah omsetnya naik menjadi 200 sampai 300% setelah di coaching. Dan juga bagaimana caranya agar bisnis kuliner Anda, terutama pada saat pandemi ini, omsetnya bisa naik berkali-kali lipat, padahal semua sebagian besar pengusaha kuliner omsetnya tuh turun drastis gitu loh. Jadi nanti kita bisa belajar bareng, kita akan buka caranya, strateginya agar bisa lebih mudah menghasilkan duit yang lebih banyak pada saat pandemi. Oke, terima kasih banyak teman-teman pengusaha kuliner. Saya Ino Coach Bisnis Kuliner, tetap semangat selalu, tidak ada jalan menyerah, semua pasti ada jalannya, asal mau belajar dan mau mempraktekkan ilmu yang dipelajari. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.